5 menit bersama Tuhan. Hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Raja-Raja pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah tahun yang berat dalam kehidupan kita semua. Pandemi COVID-19 membuat kita semua harus jaga jarak demi keselamatan diri dan keluarga kita masing-masing. Kita diwajibkan mengurangi komunikasi, membatasi kedekatan fisik, dan bahkan menutup pintu rumah dan gereja kita demi jaga keselamatan. 2 tahun itu adalah tahun yang menyengsarakan dan menyulitkan kehidupan keluarga kita. Tapi tahukah kita, ada virus lain yang juga sama bahaya dengan COVID-19. Virus ini juga membuat kita harus berjauhan satu dengan yang lain. Virus ini mengancam keluarga kita. Bahkan lebih jahat lagi, virus ini mengancam hubungan kita dengan Tuhan. Virus ini adalah virus masalah komunikasi. Tanpa sadar, banyak keluarga Kristen yang hidup dengan virus masalah komunikasi dalam rumahnya dari waktu ke waktu. Virus ini membuat komunikasi dalam keluarga tidak berjalan. Virus ini menciptakan jarak yang tidak kelihatan antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, bahkan keluarga kita. Pada akhirnya, virus ini membuat keluarga kita terasa hambar dan kosong. Kalau virus COVID-19 mengancam nyawa, maka virus komunikasi dalam keluarga mengancam cinta kasih dalam rumah kita. Ciri virus ini adalah suami dan istri karena kesibukan masing-masing. Suami pulang, capek, lebih pilih duduk di luar rumah daripada di dalam rumah. Istri alasan capek urus rumah tangga, lebih pilih curhat di medsos daripada di suami. Anak-anak tidak berkomunikasi dengan orang tua karena alasan orang tua ketinggalan zaman. Bahkan banyak keluarga Kristen yang memilih bersantai dengan handphone masing-masing daripada keluarga. Orang-orang Kristen zaman sekarang bahkan bisa duduk semeja, tapi perhatian ada di gadget masing-masing. Tidur di tempat tidur yang sama, tapi punya mimpi yang berbeda. Bahkan tinggal di rumah yang sama, tapi punya orientasi hari esok yang bertolak belakang. Kalau keluarga kita begini, maka ingatlah, virus masalah komunikasi telah tinggal cukup lama dalam rumah kita. Sehingga inilah yang jadi perenungan dalam bacaan Alkitab kita. Ada seorang perempuan, orang tua tunggal mengalami kesulitan dalam rumah tangganya. Dia terancam harus menjual anaknya demi bisa bertahan hidup. Dalam kesulitan itu, dia berusaha membangun komunikasi yang baik dengan anaknya, bahkan dengan Elisa, seorang utusan Tuhan. Kemampuan komunikasi dan keterbukaan inilah yang membuat si ibu memiliki kepatuhan pada kehendak Tuhan. Sehingga komunikasi yang baik ini mengatasi masalah dalam keluarganya. Sehingga Bapak Mama sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teks yang sederhana ini punya pesan bagi kita yang kaya sekarang. Bahwa virus masalah komunikasi harus kita lawan dengan menumbuhkan kembali komunikasi yang baik dalam rumah. Cinta kasih dan kehangatan dalam rumah harus kita gunakan untuk memperbaiki celah-celah komunikasi dalam keluarga kita. Pada akhirnya seorang teolog Kristen, spesialis konseling dalam rumah tangga bernama Norman Wright, dalam bukunya Communication is an Umbrella to Protect Our Marriage, dia bilang bahwa komunikasi itu ibarat payung. Kita perlu menjaga payung komunikasi dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita bisa bertahan dalam terpaan panas, badai, dan hujan di dalam rumah tangga. Payung yang baik akan menjaga rumah tangga kita sehingga tidak langsung terpapar dari dampak zaman ini. Karena itu, jagalah keluargamu dengan menjaga komunikasi di dalamnya. Saya mengakhiri renungan ini dengan mengutip lirik lagu zaman kecil saya dulu. Ingatlah, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah
adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Dan pada akhirnya, mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Firman Tuhan menolong kita. Amin.